Terus hari ini Ariska kembali hadir menemani Anda di Live Tribun Travel Update edisi Rabu 29 Juni 2022. Dan seperti biasa, sore ini waktunya Ariska memberikan informasi terkait sejumlah wisata dan kuliner untuk Anda. Dan tentunya akan disampaikan secara langsung bersama sejumlah reporter kami yang ada di berbagai daerah. Inilah Live Tribun Travel Update selengkapnya. Tribuners, pada Selasa 28 Juni 2022 kemarin, idol grup JKT48 menyambangi kota Solo. Kunjungannya ke Solo itu merupakan rangkaian tur dalam rangka merayakan ulang tahun JKT48 yang ke-10 Tribuners. Bertajuk JKT48 10 Anniversary, acara ini diselenggarakan di The Park Mall Solo. Dan seperti apa kemeriahan di sana, kita sudah terhubung dengan rekan Yuroka dari Tribun Travel. Silakan rekan Yuro. Terima kasih Ariska. Nah, memang kemarin tepatnya pada tanggal Selasa 28 Juni 2022 telah diselenggarakan JKT48 10 Anniversary Tour, yaitu sebuah rangkaian acara dalam rangka merayakan hari ulang tahun JKT48 yang ke-10. Jadi memang ada beberapa daerah yang dikunjungi selama tour, termasuk Surabaya, kemudian Batu di Malang, dan kemarin baru saja diselenggarakan di The Park Solo. Nah, dalam acara tersebut tidak dikenakan biaya, jadi para pengunjung bisa datang secara gratis. Kemudian tersedia pula tiket untuk meet and greet yang dibanderol dengan tarif Rp150.000. Nah, untuk tur ini sendiri dimeriahkan dengan berbagai acara, mulai dari permainan, kemudian sesi tanya jawab, kemudian meet and greet, dan kemudian ada pertunjukan akustik dari beberapa bintang tamu. Nah, pada tur di Solo ini total ada 14 member JKT48 yang hadir dan menyapa para penggemarnya di Solo. Dan kemudian acara tur JKT48 di Solo ditutup dengan mini live performance dari ke-14 member. Jadi mereka membawakan sejumlah lagu populer mereka di The Park Mall Solo Baru. Acaranya dimulai setengah 9 malam dan berlangsung dengan sangat meriah. Kemudian antusias para penonton pun juga sangat ramai. Mereka terlihat membanjiri di sekitar panggung dan juga di lantai atas. Para penonton juga sempat mengikuti beberapa aktivitas yang disuguhkan di acara tur tersebut, dan ada pula pemberian cindera mata dari JKT48. Nah, seperti itu keseruannya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda, rekan Yuroka dari Tribun Travel. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Memasuki normal baru di tengah pandemi, wisata alam banyak menjadi pilihan. Dan satu di antaranya ada Bukit Satu Pohon di Desa Sibedi, Kabupaten Sigi, Tribuners. Tempat wisata yang satu ini menyuguhkan pemandangan yang indah. Dan karena keindahannya ini, Bukit Satu Pohon selalu ramai dipadati pengunjung. Untuk mengetahui lebih detail, kita sudah terhubung dengan rekan Alan Syahrir dari Tribun Palu. Silahkan rekan Alan. Baik, ada satu objek wisata yang menjadi viral belakang ini, yaitu objek wisata Bukit Satu Pohon yang terdapat di Desa Sibedi, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, letaknya yang tak jauh dari kota Palu ini menjadikan tempat ini banyak dikunjungi oleh wisatawan dari berbagai kabupaten yang berada di sekitar Kabupaten Sigi dan kota Palu. Objek wisata yang ditawarkan di Bukit Satu Pohon ini ialah pemandangan dari Kabupaten Sigi dan juga kota Palu dan terdapat berbagai spot untuk berfoto. Dari Bukit Satu Pohon ini, pengunjung sudah dapat menyaksikan keindahan dari Kabupaten Sigi dan kota Palu, dan hamparan sawah dan juga Teluk Palu. Ada satu lagi yang daya tarik menarik untuk dikunjungi di objek wisata ini, yaitu pohon yang ada di atas bukit dan orang sekitar menyebutnya dengan satu pohon. Sesuai namanya, Bukit Satu Pohon, karena puncaknya itu terdapat satu pohon yang tumbuh dan orang juga menyebutnya pohon jomblo. Untuk naik ke puncak Bukit Satu Pohon, kita dapat menjangkaunya dengan berjalan kaki sekitar 10 menit. Namun, bagi pengunjung yang ingin mendaki ke Bukit Satu Pohon, diharapkan untuk berhati-hati karena jalurnya yang cukup curam dan belum adanya tangga menuju ke atas bukit. Pengelola objek wisata Bukit Satu Pohon ini merupakan swadaya dari masyarakat. Jadi, Arianto Mantiri mengaku diri
ini menjadi salah satu potensi pariwisata di Kecamatan Marowola, Kabupaten Sigi. Dan kawasan wisata Bukit Satu Pohon di Desa Sibedi ini dapat ditempuh kurang lebih 12 km dari pusat kota Palu dan arah selatan dari kota Palu, atau sekitar 30 menit sudah sampai di lokasi. Pengunjung cukup membayar parkir kendaraan roda 2 sebesar Rp5.000 dan roda 4 Rp10.000. Dan pengunjung sudah bisa bersuap foto sambil menikmati keindahan rumput hijau dan alam sekitar bersama keluarga dan sahabat. Selain pesona Bukit Satu Pohon, pengunjung juga dapat menikmati berbagai jenis jajanan yang disajikan oleh UMKM warga sekitar, seperti saraba, kopi hitam, kopi susu, dan pisang goreng. Dan terdapat juga pisang goreng geprek yang divariasikan dengan jus mangga, apel, dan juga mie goreng dan mie kuah. Kembali rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Alan Syahrir dari Tribun Palu dan selamat bertugas kembali. Tribuners, selanjutnya kita akan menuju ke Sembalun, Lombok Timur. Di sana permintaan biji kopi semakin hari semakin meningkat, Tribuners. Terlebih peningkatan mengenai biji kopi lokal seperti kopi Sajang dan Sembalun. Namun sayangnya saat ini para petani kopi di sana tengah menghadapi sejumlah persoalan. Dan untuk mengetahui lebih lengkapnya ada rekan Ahmad Wawan Sugandika dari Tribun Lombok yang akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan Ahmad. Ya, terima kasih Kan Ariska. Memang kopi pada saat ini bukan hanya sebatas menjadi teman tongkrongan saja, tetapi lebih kepada menjadi sebuah passion sekarang. Terbukti banyaknya kedai-kedai kopi yang mulai buka, bukan hanya di Nusa Tenggara Barat saja mungkin ya, tapi seluruh daerah yang ada di Indonesia pada umumnya. Terutama sekali di Kabupaten Lombok Timur, yakni tepatnya di Kecamatan Sembalun, kopi, ada 2 varian kopi yang mulai hidup kembali di sana, yakni adalah Sajang dan juga kopi Sembalun. Berbeda 2 ini, di mana Sajang lebih dikenal dengan robustanya, yang di mana memang kehidupannya itu ada di kisaran 800 ke bawah. Dan kemudian di Sembalun itu dikenal dengan Arabikanya. Yang paling terkenal itu adalah Arabica Typica, yang hidupnya itu di kisaran 1000 ke atas. Nah, memang pada tahun 2020 menjadi puncak dari kebangkitan kopi di Sembalun, di mana diinisiasi oleh satu tokoh, namanya itu adalah Abdul Rozak di sana itu, yang dimana memperkenalkan secara luas terkait tentang kopi Sembalun pada para relawan pada masa gempa pada saat itu, karena Good Time diperkaya Choco Chips berkualitas, meleleh, berpadu dengan cookiesnya, enak. Good Time cuma 1.000. Ada apa denganmu? Ada yang marah-marah sama aku gara-gara pengiriman yang nggak real, lama sampainya real. Gosen instan 1 jam, jaminan 1 jam. Gosen instan 1 jam, jaminan 1 jam. Jaminan 1 jam, jaminan 1 jam. Jaminan 1 jam, jaminan 1 jam. Gosen instan 1 jam, jaminan 1 jam.
jam, jaminan 1 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 jam. Gosen 1 jam, 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 gosen instan 1 jam. Oh, gosen 1 jam, 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 gosen instan 1 jam. Jaminan 1 jam, jaminan 1 jam, jaminan 1 jam, jaminan 1 jam. Gosen 1 jam, 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 gosen instan 1 jam. Oh, gosen 1 jam, 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 gosen instan 1 jam. Ada apa denganmu? Ada yang marah-marah sama aku gara-gara pengiriman yang gak real. Lama sampainya real. Gosen 1 jam, 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 gosen instan 1 jam. Apa ada jaminan? Mau yang pasti 1 jam, gosen instan aja, real 1 jam. Dulu kan Lombok menghadapi peristiwa pilu di tahun 2018, di mana terjadi gempa kemudian disusul dengan COVID-19. Relawan berdatangan di Lombok, kemudian di sana Abdul Razak ini menginisiasi untuk memperkenalkan kopi lokal kepada para relawan yang hadir di tanah Nusa Tenggara Barat. Dan kemudian dari sana mulai banyak peminatnya kopi Sembalun ini. Tingginya peminat kopi kemudian menarik satu minat dari perusahaan asal Jerman yang namanya GIS gitu. Kemudian didukung juga dengan Sekupi dari Bandung yang datang kemudian memberikan pelatihan kepada para UMKM kopi dan juga petani kopi di Sembalun. Tetapi pelatihan tersebut lantas tidak membuat kehidupan kopi Sembalun menjadi lebih baik begitu. Tetapi berbagai persoalan kemudian mulai dihadapinya. Terlebih lagi saat ini yang tingginya permintaan setiap bulan itu ada Yogi namanya, satu di antara petani kopi di Sembalun itu curhat begitu, mengatakan bahwa setiap bulan itu ada permintaan sampai dengan 2 ton kopi per bulannya untuk biji kopi Arabica sendiri.
Nah, tetapi permasalahannya di lapangan itu adalah jumlah lahan yang memang sedikit begitu, karena lebih dominan di Sembalun itu adalah tanah milik dari TNGR atau Taman Nasional Gunung Rinjani. Jadi ada satu tawaran kemudian yang ingin sekali diterapkan oleh para petani kopi. Ini Yogi ini tergabung dalam kelompok lereng Rinjani, namanya kelompok petaninya, yang memang kelompok tani di Sembalun itu ada puluhan begitu. Satu di antaranya itu adalah kelompok lereng Rinjani yang dimana berisikan 15 orang. Ketuanya itu adalah Yogi. Dia mengatakan bahwa bagaimana kemudian pemerintah itu kan memberikan satu program di mana ada penanaman kopi di setiap di setiap lereng-lereng gunung begitu yang ada, karena banyak bukit, memang banyak gunung yang di Sembalun ini. Dan bagaimana kalau itu menjadi satu solusi bagaimana ditanami oleh kopi-kopi begitu. Di samping kopi ini memang kan akarnya itu kan kuat untuk menghindari terjadinya longsor yang ada di gunung dan juga ada di beberapa bukit yang ada di Sembalun. Kemudian juga satu di antara permasalahan itu tadi yang saya sampaikan itu adalah permasalahan lahan. Yang kedua adalah permasalahan berikutnya adalah kurangnya support begitu. Ini kurangnya support dari pemerintah terhadap petani kopi yang ada. Jadi petani kopi di Sembalun itu lebih mencari pupuk dan sebagainya itu inisiasi sendiri, dan kadang harus bekerja sama dengan beberapa pihak swasta itu begitu. Dan harapannya tentu adalah melihat dari mulai bangkitnya kopi di Nusa Tenggara Barat, khususnya di Sembalun ini, pemerintah kemudian meliriknya sebagai suatu potensi yang bisa dikembangkan dan bisa sekaligus menjadi sebuah aset dari daerah itu sendiri. Ya, begitu rekan Ariska. Saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Wawan Sugandika dari Tribun Lombok. Dan Tribuners, kami akan jeda sejenak, tetap bersama kami di Live Tribun Travel Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Koper hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Koper hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerbegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya, Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya.
Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan di dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dengan nama hujan shower,
di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Situbondo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya
memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Gimik 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Terima kasih Tribuners, Anda masih bersama kami di Live Tribun Travel Update. Tribuners di Bandar Lampung saat ini memiliki banyak kedai kopi yang bisa menjadi pilihan. Dan satu di antaranya ada View Kedai Kopi Tribuners. Kedai kopi yang berlokasi di halaman Rumah Makan Begadang ini baru saja melakukan grand opening pada 24 Juni 2022 lalu. Dengan mengusung konsep outdoor, View Kedai Kopi menyajikan menu kopi modern dan tradisional. Untuk mengetahui lebih detail, kita sudah terhubung dengan rekan Jelita Diniki nanti dari Tribun Lampung. Silahkan rekan Jelita. Ya, selamat sore Ariska, selamat sore juga Tribun. Jadi tanggal 24 Juni 2022 kemarin itu baru saja ada grand opening kedai kopi baru di Bandar Lampung namanya View Kedai Kopi. Jadi View Kedai Kopi ini berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di halaman Rumah Makan Begadang 5. Nah, View Kedai Kopi ini adalah kedai kopi berkonsep semi outdoor yang bisa menampung lebih dari 20 orang. Nah, di View Kedai Kopi ini nih banyak banget menu yang tersedia. Jumlahnya itu lebih dari 10 menu. Di antaranya itu ada menu kopi, non-kopi. Nah, untuk menu kopi sendiri itu ada, menariknya itu tuh ada menu yang kopi yang modern dan ada juga menu yang kopi yang tradisional gitu. Nah, untuk menu yang tradisional itu tuh salah satunya itu adalah kopi tubruk. Nah, jadi biasanya kalau kita ketemu kopi tubruk itu lebih sering ada di warung-warung gitu atau kita buat sendiri di rumah. Nah, ini kita bisa menemukan kopi tubruk di View Kedai Kopi. Nah, untuk kopi modernnya sendiri itu tuh ada banyak banget ya. Salah satunya itu yang spesial itu adalah kopi ala View gitu. Jadi kopi ala View ini adalah kopi susu gula aren. Nah, bedanya kopi susu gula aren di View Kedai Kopi ini adalah gula arennya itu dibuat sendiri dan kopinya itu menggunakan kopi premium. Nah, untuk menu non kopi sendiri itu juga ada banyak banget. Itu ada matcha, ada coklat. Nah, selain itu juga ada camilan seperti kentang goreng, kemudian ada nachos. Nah, jadi untuk yang tertarik mau datang ke View Kedai Kopi ini langsung aja datang karena View Kedai Kopi ini buka setiap hari dari pukul 10 pagi sampai pukul 10 malam. Terima kasih Ariska. Baik, terima kasih kembali atas rekomendasi dan juga informasi Anda, rekan Jelita Diniki nanti dari Tribun Lampung. Dan Tribuners, ada pula wawancara dengan Head Barista View Kedai Kopi, Filza Sabadini. Berikut liputannya untuk Anda. Kita membuat kopi signature, namanya kopi ala View. Ini kopi susu gula aren. Nah, Mbak, kopi susu gula aren kan banyak ya, Mbak ya? Setiap kedai kopi ada. Bedanya apa, Mbak, kopi susu gula aren dengan yang lain? Kalau kita pertama kopinya kita grade-nya udah bagus. Kedua kita pakai Arabica, suara Aceh. Terus gulanya juga kita bikin sendiri. Rasanya? Untuk rasa bisa dicoba, cuma ini kita lebih ke Arabica ya. Jadi lebih asam dan dia nggak akan perih di lambung sama sekali seperti kebanyakan. Oh, nah itu yang dikhawatirin orang kalau habis minum kopi senep. Iya, kalau ini enggak karena kita pakai Arabica. Bedanya itu kalau pakai Robusta dia kafein lebih banyak. Gitu. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata di Denpasar, Bali. Bukan Pantai Sanur, Tribuners, melainkan Pantai Parigata. Pantai Parigata atau banyak dikenal sebagai pantai indah ini berada di Jalan Danau Tamblingan Sanur, Denpasar, Bali. Dan seperti apa keindahan Pantai Parigata akan disampaikan oleh rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali. Silakan rekan Arini. Halo, selamat sore rekan Ariska dan juga Tribuners. Jadi Pantai Parigata ini masih memiliki satu garis pantai dengan Pantai Sanur. Namun yang menjadi perbedaan yaitu jika Pantai Sanur itu sudah dikenal dan itu adalah tempat berburu sunrise yang sangat indah. Dan juga pastinya karena sudah dikenal berada juga pada suasananya yang selalu ramai. Nah,
Bedanya dengan Pantai Parigata ini masih tergolong sepi pengunjung atau masih bisa dibilang pantai yang masih virgin ya, rekan Aska, karena masih banyak yang belum tahu. Nah, untuk menjangkau dari Pantai Parigata ini, kita bisa melewati Gang Parigata, yaitu ada di Jalan Danau Tambingan, Sanur, Bali. Dan di sini karena masih baru dan masih belum banyak yang tahu, jadi untuk masuk sini parkir pun tidak bayar, Ariska. Jadi benar-benar gratis dan bisa dilihat betapa birunya air lautnya itu jernih banget karena memang di sini masih proses pembangunan fasilitas ya, salah satunya fasilitas jalan yang seperti di video itu nanti bisa untuk digunakan masyarakat berjalan kaki maupun bersepeda di tepi pantai. Dan aktivitas yang bisa dilakukan yaitu selain bersantai maupun berenang di Pantai Parigata ini atau biasa dikenal dengan Pantai Indah oleh penduduk lokal, itu bisa kita melakukan aktivitas seperti jet ski maupun jumping paralayang seperti itu. Nah, di sisi sebelah kanan itu nanti ada beberapa masyarakat yang menyewakan jasa jet ski maupun jumping paralayang seperti itu. Nah, untuk aktivitas yang bisa dilakukan lainnya, karena di sini masih tergolong pantai yang masih virgin, jadi masih belum terlalu banyak orang yang berjualan, namun di sisi kanan kiri kita bisa sangat mudah mendapatkan beach club. Jadi di sini dikelilingi oleh beberapa hotel dan resort ternama di Sanur, jadi bagi tribuners yang ingin bersantai menikmati Pantai Parigata bisa menikmati salah satu beach club yang ada di sana. Dan di sini juga bukanya udah 24 jam seperti Pantai Sanur, jadi tidak ada biaya masuk dan juga terbuka untuk umum. Seperti itu rekan Ariska. Baik, terima kasih rekan Arini Valentia Kusni dari Tribun Bali dan selamat bertugas kembali. Tribuner, selanjutnya Ariska akan ajak Anda menuju ke kota Bandar Lampung. Di sana ada kedai kopi baru yang menarik untuk dikunjungi, Tribuners. Namanya Uptown Space. Lokasi kedai ini berada di Jalan Diponegoro nomor 100, Gulak Gali, Kecamatan Teluk Betung, Kota Bandar Lampung. Dan seperti apa suasana kedai ini akan disampaikan oleh rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Ariska. Jadi seperti yang sudah dikatakan tadi, Tribuners, apabila Tribuners berkunjung ke Kota Bandar Lampung, kali ini kami akan merekomendasikan Tribuners ke sebuah kafe bernama Uptown Space. Uptown Space ini adalah sebuah kedai kopi teranyar yang letaknya di Jalan Ponorogo nomor 100, Bulak Galik, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung. Dan Uptown Space ini pada saat kami kunjungi pada hari Selasa 28 Juni 2022 masih berusia seminggu lebih. Jadi Uptown Space ini baru dibuka pada tanggal 18 Juni 2022 lalu. Jadi diketahui Uptown Space itu memiliki arti yang berarti, kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya di tengah kota ya. Jadi seperti namanya, kedai ini memiliki objek menarik yang bisa dilihat oleh para pengunjung, yakni view perkotaan, laut, dan juga pegunungan, serta ada juga Masjid Al-Furqan yang menjadi ikonik Kota Bandar Lampung. Jadi apabila Tribuners berkunjung ke sana, Tribuners harus melalui tangga, melalui tangga yang di mana tangga tersebut terlihat menyilang, lalu kita akan melalui beberapa lantai. Jadi Tribuners akan menuju ke lantai paling atas, yakni rooftop, karena rooftop tersebut berada tepat di atas gedung atau ruko berlantai 3. Jadi di sana Tribuners akan mendapati sebuah kontainer bar hitam yang sederhana, dan juga ada beberapa meja dan kursi yang secara keseluruhan mampu menampung sekira 40-50 orang. Jadi untuk
tampilannya sangat sederhana, namun terlihat santai sekali karena memang konsepnya yang diusung itu adalah konsep yang cozy atau santai. Jadi menurut Fikri selaku manajer Uptown Space, itu konsepnya memang sengaja diusung sesantai mungkin agar pengunjung juga lebih nyaman ketika berkunjung ke Uptown Space tersebut. Mulai dari lampu-lampu yang dipasang itu sengaja tidak diberi efek terlalu terang atau terlalu silau karena agar pengunjung bisa berfokus pada view kota ketika malam hari. Jadi apabila malam hari pengunjung Uptown Space bisa menyaksikan gemerlap lampu kota Teluk Betung ya. Jadi Tribuners juga bisa melihat salah satu bagian dari masjid yang menjadi ikonik Kota Bandar Lampung, yaitu Masjid Al-Furqan. Jadi pemandangan yang spesial tersebut sangat cocok dipadu-padankan dengan menu makanan dan juga minuman yang ada di Uptown Space, di mana harganya itu sangat terjangkau mulai dari Rp7.000 sampai harga Rp25.000 paling mahal. Jadi sangat bersahabat bagi para kalangan anak muda, baik itu anak sekolah maupun mahasiswa. Dan untuk makanan dan minuman sendiri itu ada bervariasi ya. Kalau minuman tentu saja karena namanya kedai kopi, itu minuman kopi menjadi pokok menu utamanya. Jadi kopi yang tersedia ada kopi manual brew, ada juga kopi latte, kopi susu, lalu varian lain juga seperti varian non-kopi yang suka dengan rasa-rasa manis dan juga rasa-rasa seperti matcha, coklat, red velvet, dan lain-lain. Lalu ada minuman soda, perpaduan dari soda dan juga rasa buah, itu ada mojito yang biasanya memang sedang naik daun sekarang ya, mojito. Lalu juga ada minuman yang jadi signature di sana, yakni minumannya itu ada Moonlight. Lalu selain itu ada makanan dan juga makanan ringan dan juga makanan berat yang ada di sana ya. Jadi Tribuners kalau ingin makan juga tersedia rice ball atau chicken bolognese dan chicken barbecue di sana juga ada. Lalu padu-padankan dengan beberapa topping, mulai dari yang spesial maupun yang original. Jadi makanan tersebut memang cocok dikonsumsi di atas rooftop dengan udara terbuka di malam hari yang bisa menghangatkan tubuh dan juga menghangatkan suasana juga. Jadi untuk pada sore hari Tribuners bisa melihat view pegunungan dan juga view laut ya. Jadi ada objek yang spesial masing-masing waktu karena Uptown Space ini buka di peralihan sore, antara sore menuju ke malam hari. Jadi Tribuners bisa mendapatkan pesonanya masing-masing. Jadi untuk jam operasionalnya itu Uptown untuk saat ini buka pada pukul 4 sore sampai dengan pukul 11 malam. Jadi Tribuners bisa datang di waktu itu ya. Jadi untuk fasilitasnya seperti yang bisa dikatakan tadi, Tribuners bisa menemukan bangku berkapasitas 40-50 orang. Jadi bisa berkunjung ke Uptown Space ya, yang alamatnya sudah dikatakan tadi, dan atau yang penasaran lagi dengan gambar Uptown Space itu bisa cek langsung ke Instagramnya. Oke, sekian Ariska.
Baik, terima kasih rekan Agustina Suryati dari Tribun Lampung. Tribuners, selanjutnya ada rekomendasi wisata untuk Anda yang ada di Kulon Progo. Ada air terjun Kembang Soka, Tribuners. Air terjun Kembang Soka ini menyuguhkan sejumlah titik destinasi yang berbeda dalam satu kawasan. Destinasi pertama dinamakan Kembang Soka Toya Tangga, Tribuners. Di destinasi ini, Anda akan menemukan pancuran yang bisa digunakan pengunjung untuk mencuci wajah. Kemudian destinasi kedua ada kolam pemandian mata air yang diberi nama Tukjaran, Tribuners. Nah, di Tukjaran ini Anda akan disuguhkan dengan kolam-kolam sedalam 1–1,5 meter. Pasalnya, Tukjaran ini merupakan kolam mata air yang memiliki hubungan erat dengan Pangeran Diponegoro. Pada masa perang sekitar tahun 1825 sampai 1830, Pangeran Diponegoro pernah melewati daerah Tukjaran. Saat itu kaki kuda yang dinaiki Pangeran Diponegoro menginjak tanah terlalu kuat sehingga membuat mata air keluar dan menjadi Tukjaran. Lalu destinasi ketiga adalah kolam pemandian Tempuran, Tribuners. Kolam ini menampung 3 mata air dari 3 mata air terjun yang tergabung menjadi satu. Adapun kedalamannya, kolam Tempuran ini kurang lebih sedalam 3 meter, Tribuners. Jadi cocok untuk berenang bagi para pengunjung dewasa. Selain 3 destinasi itu, ada juga Kali Miri, yakni sungai mata air yang dikelilingi oleh tanaman kemiri. Dan apabila penasaran dengan destinasi wisata ini, Tribuners bisa langsung datang ke Jalan Raya Kali Gesing, Banyungganti, Jatimulyo, Kecamatan Girimulyo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wisata ini buka mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Tribuners, informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada live Tribun Travel Update kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Tribun News. Dan saya Ariska Hoirina beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.